Pemirsa, 6 mahasiswa KKN UIN Wali Songo Semarang hanyut saat bermain di Sungai Getas, Singorojo, Kendal, Jawa Tengah. 3 di antara yang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Sementara itu seorang anak tewas tenggelam di saluran air di Majalengka, Jawa Barat. Ketika jenazah mahasiswa KKN UIN Wali Songo yang hanyut di Sungai Getas dibawa ke kamar jenazah RSUD Suwondo, Kendal setelah sebelumnya divisum dan diidentifikasi di Puskesmas Singorojo 1. 3 jenazah korban yakni Rizka Amalia dan Syifa Nadila, keduanya warga Pemalang, serta Muhammad Labib Rizki, warga Pekalongan. Bupati Kendal Dia Kartika Permanasari menyampaikan duka mendalam atas musibah tersebut. Dari 6 korban yang hanyut itu ditemukan 3. Tadi sudah berkoordinasi dengan Pak Dandim dan Kapolres karena di sini juga sudah visum, sudah dilakukan. Ada tadi termasuk untuk penjahitan karena ada yang luka segala macam itu sudah selesai dan kemudian akan dibawa ke RSUD Dr. Suwondo. Pencarian karena memang protapnya itu jam 6, jam 18 itu dihentikan. Pemantauan 24 jam. Pemantauan 24 jam, tapi pencarian memang protapnya jam 18 dihentikan. Mulai dilanjutkan lagi besok jam 07. Jenazah dibawa beriringan menggunakan ambulans ke RSUD Suwondo, Kendal. Nantinya ketiga jenazah tersebut diambil pihak keluarga untuk dimakamkan di kampung halamannya. Dari Kendal, Jawa Tengah, Edi Praitno, A-News melaporkan. Seorang anak taman kanak-kanak hanyut terbawa arus di saluran sekunder Lobang di Majalengka, Jawa Barat, saat bermain dengan 2 temannya Senin sore. Seorang warga sekitar sempat mengimbau pada korban untuk tidak berenang ke tengah karena arus yang deras. Namun himbauan tersebut tidak diindahkan korban hingga hanyut terbawa arus. Pencarian korban yang diketahui bernama Vino oleh warga sekitar dilakukan dari sore hingga malam hari. Namun cuaca tak mendukung, pencarian akhirnya dihentikan dan Selasa pagi jenazah ditemukan hanyut 10 meter dari lokasi tenggelam. Iya, di pinggir. Yang satunya lagi di pinggir. Yang satunya lagi agak ke sebelah tengah. Saya udah ngasih tahu. Jadi sekarang alhamdulillah kita turun dari TNI, Polri, Basarnas, BPBD, rekan-rekan dari tim relawan. Sekitar jam 7.20 korban ditemukan keluar dari jembatan. Kini jenazah telah diserahkan ke pihak keluarga dan dibumikan di TPU desa setempat. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zeni Johadi, A-News melaporkan. Pemirsa, 3 orang tewas setelah kereta api Bangunkarta menabrak minibus di Sleman, Yogyakarta. Sementara itu kecelakaan beruntun melibatkan 4 kendaraan di Sukabumi, Jawa Barat. JPL-nya kenapa? Rekaman video amatir merekam kecelakaan maut yang melibatkan kereta api Bangunkarta dengan minibus dan 2 sepeda motor di perlintasan kereta api wilayah Prambanan, Sleman, Yogyakarta. JPL-nya kenapa? Kereta api Bangunkarta yang melaju dari arah timur ke barat menabrak minibus dan 2 sepeda motor yang sedang melintas di perlintasan kereta api Prambanan, Sleman. Akibatnya, benturan keras terjadi dan membuat kendaraan tersebut terseret dan terlempar beberapa meter. Dalam insiden itu, sebanyak 3 orang pengendara sepeda motor tewas di lokasi kejadian. Sedangkan pengemudi minibus beserta penumpangnya sejumlah 4 orang menderita luka-luka. Pasca kejadian, perlintasan kereta api wilayah Prambanan, Sleman masih beroperasi seperti biasanya dengan tambahan penjagaan petugas. Di Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko melaporkan. Telah terjadi laka lantas di Jalan Ahmad Yani di depan Yes Karaoke. Untuk korban dari kendaraan ada 4. Sebuah truk box menabrak 4 minibus dan sedan yang tengah terparkir di pinggir jalan Jenderal Ahmad Yani, Cikole, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Derasnya benturan membuat keempat kendaraan ringsek di bagian samping dan belakang.
Bahkan salah satu minibus terseret hingga ke atas trotoar. Dentuman keras mengundang perhatian pengguna jalan yang saat kejadian dalam kondisi ramai lalu lintas. Polisi yang tiba di lokasi menggelar olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi. Sopir truk yang jadi pemicu terjadinya kecelakaan telah diamankan petugas untuk dimintai keterangan. Dari sana kan di lampu merah aku, kanannya terus kanan langsung ngantem APP. Terus ngantem APP terus aja. 4 mobil yang dapatnya. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam insiden ini. Seluruh kendaraan dievakuasi oleh unit Gakum Satlantas Polres Sukabumi Kota. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, News melaporkan. Dari rekaman kamera CCTV terlihat 2 orang pelaku melakukan aksi pencurian sepeda motor di sebuah minimarket di perumahan Aren Jaya, Bekasi Timur. Petugas akhirnya mengamankan 2 orang pelaku yakni AP 24 tahun dan AR 26 tahun yang merupakan kakak beradik. Dari hasil pengembangan, petugas mengamankan kelima pelaku lainnya yakni IR, HK, AD, CK, dan BM di sebuah rumah kontrakan di wilayah Cibitung, Kabupaten Bekasi. Saat diamankan, kelimanya sedang pesta narkoba jenis sabu. Dan kelima pelaku serta kedua kakak beradik ini merupakan residivis dengan kasus yang sama. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, ketujuh tersangka ini terancam pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan ancaman 9 tahun pidana penjara. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, sesosok jasad bayi laki-laki terbungkus kantong plastik mengambang di sungai di Depok, Jawa Barat. Diduga bayi yang lahir prematur itu sengaja dibuang oleh orang tuanya. 4 November di depan showroom. Personil Korps Brimob Kelapa II Depok menemukan mayat bayi terbungkus plastik saat tengah melaksanakan kegiatan bersih-bersih sungai di kawasan Cimanggis, Depok. Personil Brimob merasa curiga dengan bungkusan yang tersangkut di pinggir sungai dan dikerubungi lalat. Saat dicek ternyata bungkusan berisi mayat bayi berjenis kelamin laki-laki yang dibungkus 2 plastik kresek. Diperkirakan bayi prematur dan berusia 7 bulan. Ya, jadi memang belum diketahui secara pasti apakah memang bayi tersebut sudah lama dibuang oleh ibunya ataukah memang baru saja hari ini dibuang. Kami masih dalami. Untuk hari ini mayat bayi tersebut sudah dibawa ke rumah sakit. Mayat bayi dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Brimob untuk dilakukan pemeriksaan. Polisi masih mendalami orang tuanya. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan.